Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian, memberkahi kalian, dan semoga Allah senantiasa melindungi kalian semua dan keluarga kalian, orang tua kalian di rumah dari wabah yang sedang melanda sekarang ini. Kita bahas kali ini adalah tentang manhaj ahli sunnah fil istidlali, manhaju ahli sunnah wal jamaah fil istidlali bil Qur'ani was sunnati alal aqidati sahihah, yaitu tentang manhaj ahli sunnah, cara ahli sunnah dan jamaah fil istidlal, dalam berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, alal aqidati sahihah, di atas akidah yang sahihah. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbicara tentang akidah adalah berbicara dengan dalil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu mereka. Tidak berbicara berdasarkan dasar-dasar selain dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Ahlus Sunnah menetapkan urusan akidah ini berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan filsafat atau keyakinan-keyakinan masyarakat setempat, budaya dan seterusnya. Tidak juga berdasarkan khurafat dan lain sebagainya, tahayul atau pemikiran-pemikiran seseorang. Karena akidah yang benar itu akidah yang salimah, akidah yang sahihah, itu dia dikatakan sahih ketika benar-benar dia tegak sesuai dengan penjelasan dari nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan di sini, ittafaqa ahlus sunnati wal jamaah rahimahumullahu ta'ala ala usulid dini walam yahsul bainahum ikhtilafun fil i'tiqadi bal kanat aqidatuhum wahidatan wa kanat jama'atuhum wahidatan li'anna Allah tukaffilu liman
liman tamassaka bi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi ijma'il kalimati was sawabi fir ra'yi wa ittihadil manhaj. Para ulama dan ahlus sunnah mereka sepakat, ittafaqah, ahlus sunnah wal jamaah, jadi para orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, rahimahumullahu jami'an, dari sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ini, mereka bersepakat ala usulid dini, di atas dasar-dasar agama, pokok-pokok agama. Walam yahsul bainahum, dan tidak terjadi di kalangan mereka ikhtilafun fil i'tiqad, perbedaan, perselisihan di dalam masalah akidah. Apa yang diyakini oleh para sahabat, diyakini oleh para tabi'in. Apa akidahnya para tabi'in dan para sahabat, diyakini oleh atba'ut tabi'in. Imam-imam yang 4, mereka bersepakat dalam akidah yang benar ini. Demikian pula para ulama-ulama sesudahnya. Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibnu Qayyim, dan guru mereka Syekhul Islam Ahmad Al-Harrani, sebagaimana akidahnya para imam yang 4 yang ada pada generasi yang ketiga atau keempat di abad yang kedua. Karena itulah dalam masalah akidah tidak ada perselisihan. Maka kita heran pada sebagian orang di zaman kita, mereka mengatakan akidah fikihnya fikih Syafi'i, akidahnya akidah Asy'ari. Waliyadzubillah. Seharusnya akidah itu sebagaimana akidahnya Imam Syafi'i, yang merupakan akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in, dan akidah daripada guru-gurunya. Akidahnya Al-Imam Malik, sebagaimana juga akidah muridnya, yaitu Al-Imam Ahmad. Tidak ada perbedaan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah, di antara bukti kebenaran Ahlus Sunnah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ketika mereka berbicara tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama, tentang masalah akidah, seolah-olah mereka itu ala namtin wahid, di atas satu titik, di atas satu garis. Wala yakhruju illa min qalbin wahid, dan seolah-olah tidak keluar kecuali dari satu hati, dan tidak keluar kecuali seolah-olah seperti satu lisan. Wa masakinuhum mutaba'id, padahal tempat-tempat tinggal mereka berjauhan. Wa azminatuhum, dan masa hidup mereka mutaba'id. Demikian juga masa hidup mereka juga berbeda-beda, berjauhan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak berjumpa dengan Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Ahmad tidak berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Az-Zahabi, Syekhul Islam Ahmad Al-Harrani tidak berjumpa dengan Imam Ahmad. Tapi akidah mereka sama. Ketika mereka menulis
dan menetapkan dalam urusan akidah seolah-olah keluar dari satu lisan dan satu hati. Padahal mereka tidak pernah berjumpa, berkumpul di satu tempat. Karena masa hidup mereka berbeda. Imam Ahmad hidup pada masa tahun sekitar 150-an Hijriah sampai 200 sekian Hijriah. Demikian juga Imam Syafi'i. Demikian pula Imam Ahmad. Tapi apa yang mereka jelaskan di dalam masalah urusan akidah, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah yang hidup di masa tahun 800 Hijriah, 700 Hijriah, Syekhul Islam Ahmad Al-Harrani, Al-Imam Al-Muqayyim, Al-Imam Al-Dhahabi, Al-Imam Ibnu Katsir. Demikian pula para ulama-ulama sesudahnya, Al-Imam Abdul Bar, atau para ulama sebelumnya. Demikian pula para ulama di akhir zaman sekarang ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Muhammad Nasiruddin Albani rahimahumullah. Demikian pula Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan banyak para ulama ahli sunnah di zaman kita sekarang. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di dalam akidahnya. Seperti kitab Ar-Risalah atau di dalam kitab Al-Um. Maka kata Imam Abdul Mudhaffar, ini satu di antara bukti kebenaran Ahlus Sunnah. Apa yang dikatakan oleh para ulama atau Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman ini dalam urusan akidah, sebagaimana apa yang dikatakan oleh para sahabat atau para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan yang lainnya. Kita mampu menukilkan ucapan-ucapan mereka dengan detail, sehingga kita lihat sementara akidahnya orang-orang yang menyimpang, itu tidak akan kita temukan sandaran-sandaran pernyataan-pernyataan mereka dari ulama-ulama di generasi pertama atau generasi kedua dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kalangan para sahabat atau dari kalangan tabi'in. Jangankan ulama tersebut membenarkan ucapan mereka, bahkan pernyataan-pernyataan akidah orang yang menyimpang tersebut berselisihan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, apalagi dengan ucapan para sahabat, para ulama ahli sunnah setelahnya. Subhanallah. Makanya kita berakidah dengan akidah ahli sunnah itu tenang, mudah bagi. Kenapa? Karena mudah bagi kita menunjukkan dalilnya, menyebutkan siapa yang berkeyakinan seperti ini. Imam Syafi'i di mana letaknya, dia mengucapkan di halaman apa, di dalam kitab apa, mudah bagi kita. Coba orang-orang yang menyimpang akidahnya, orang-orang tasawuf, sufi, tarikah, Nasabandiyah kah, Tijaniyah kah, Qadariyah kah, niscaya kita temukan penyimpangan-penyimpangan yang sangat jauh, baik dari sisi dalil ataupun penyimpangan mereka dari ucapan fatwa-fatwa dari para ulama Ahlus Sunnah pada setiap zamannya. Ini satu di antara bukti kebenaran akidah agamanya Ahlus Sunnah. Baik, kita lanjutkan. Tidak ada ikhtilaf dalam keyakinan Ahlus Sunnah. Bal kanat aqidatuhum wahidatan. Bahkan akidah mereka itu satu. Wa kanat jama'atuhum wahidah. Demikian pula akidah Ahlus Sunnah itu satu, dan jamaah mereka tidak dipisah, walaupun dipisahkan oleh negara, tapi mereka rasa satu dengan yang lainnya berkaitan. Karena akidah mereka yang satu. Beda dengan orang-orang yang menyimpang akidahnya. Mereka itu diikat dengan ikatan-ikatan duniawi. Ikatan-ikatan sifatnya duniawi seperti organisasi. Bukan berdasarkan kecintaan, berdasarkan akidah.
Padahal kita dengan Ahlus Sunnah yang lain tidak pernah. Sehingga tampak pada akidah orang-orang yang menyimpang itu membawa mereka kepada hal-hal yang membenci para ulama yang tidak seakidah dengan mereka. Bahkan para ulama yang senegara dengan mereka pun mereka akan benci. Apalagi yang tidak senegara, apalagi tidak sezaman. Sementara kita, meskipun ulama itu tidak seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, kita cintai mereka. Kita ikuti ajaran mereka, akidah mereka. Atau para ulama yang hidup di zaman sekarang, meskipun kita tidak mengenal mereka, hanya kita mengenal akidah mereka adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu kecintaan Ahlus Sunnah dengan yang lainnya diikat berdasarkan iman dan akidah. Innamal mu'minuna ikhwah. Inilah jamaah yang bersatu di atas iman dan akidah yang benar. Li'anna Allah tukaffilu liman tamassaka bi kitabihi. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan jaminan liman tamassaka kepada orang yang berpegang teguh bi kitabihi wa sunnati rasulih. Berpegang teguh kepada kitabnya yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminan Allah? Bi ijtima'il kalimah. Mereka akan bersatu, tidak berselisih. Was-shawabi fir ra'i. Dan Allah jamin mereka akan benar dalam pendapat mereka. Baik ditinjau dari sisi dalil ataupun ditinjau dari sisi akal. Sementara orang yang menyimpang, kita akan dapatkan ittirab, pertentangan antara pernyataan akidah mereka, pendapat mereka dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan pertentangan keyakinan dan pendapat mereka serta keyakinan mereka dengan akal atau pendapat para ulama. Wattihadil manhaj. Dan satu caranya, Ahlus Sunnah itu diberikan jaminan, yaitu manhaj yang satu, manhaj yang jelas kebenarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, jami'an, semuanya, dalam ibadah, dalam urusan apapun, dalam masalah akidah. Jangan fikihnya saja diambil, akidahnya tidak diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini tidak benar. Harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu. Dan jangan kalian bercerai-berai dalam masalah akidah, dalam masalah pokok-pokok agama ini. Sebagaimana jangan pula bercerai-berai dalam masalah yaitu jamaah. Karena dasar persatuan itu harus dilandasi kepada akidah yang benar. Karena Allah mengikat antara orang yang beriman itu bersaudara karena iman yang ada pada mereka, bukan karena jasad mereka. Karena itu, apa yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam waktu perang Badar Kubro, mereka berhadapan dengan paman-paman mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Mereka saling berhadapan, bermusuhan dalam perang Badar. Kenapa? Karena paman-paman dan keluarga mereka berada di atas kesyirikan, sementara Nabi dan para sahabatnya berada di atas iman yang benar, akidah yang benar. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan,
Wa qala Allah Ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa yutakhallasu manhaju ahli sunnati wal jama'ati rahimahumullahu ta'ala fil istidlali bil Qur'ani was sunnati alal aqidati fi mayali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, sekiranya datang kepada kalian dariku petunjuk. Petunjuk itu dari Al-Quran dan Sunnah. Ini semua dari Allah. Karena hadis Nabi juga adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berkata kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Maka sekiranya datang kepada kalian dariku berupa petunjuk, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa, ini menunjukkan bahwasanya semua yang datang dari Allah adalah hidayah, merupakan petunjuk. Dan apa yang bukan datang dari Allah itu adalah merupakan kesesatan. Famanittaba'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa. Niscaya, ini jaminan dari Allah, niscaya dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan niscaya dia tidak akan binasa. Dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan binasa ketika di akhirat atau di dunia. Ini menunjukkan Allah memberikan jaminan kepada orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, dari Sunnah, fa inna lahu, maka bagi dia ma'isyatan dhanka. Ini juga merupakan jaminan dari Allah. Orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit di dunia ini dan sempit ketika di kuburnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Na'udzubillah. Dan kami akan bangkitkan dia di akhirat, di hari kiamat nanti, dalam kondisi buta. Ini adalah ancaman dari Allah bagi mereka yang akan menduduki api neraka jahanam. Karena itu wajib bagi kita semua mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Maka bisa diringkas dari pernyataan ini, dikatakan oleh mu'allif rahimahullah, wa yutakhallasu, dan bisa diringkas manhaju ahli sunnati wal jamaah, manhajnya ahli sunnah wal jamaah rahimahullahu ta'ala fil istidlali bil Qur'ani, di dalam berdalil, mengambil hal-hal dalam urusan akidah dari Al-Quran dan Sunnah, fi mayali, berikut ini. Yang pertama, awalan tafsirul Qur'ani bil Qur'an, bahwasanya Ahlus Sunnah itu menafsirkan Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Ini penting, dan ini adalah cara penafsiran yang paling tinggi, yang paling mulia. Yang kedua adalah tafsirul Qur'ani bisunnah, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Bahkan tidak mungkin orang itu bisa faham Al-Quran kecuali dia memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Quran dikatakan oleh para ulama bahwasanya Al-Quran ahwaju bis sunnah, bahwasanya Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah dibandingkan sunnah kepada Al-Quran.
Kenapa? Karena hampir bisa dikatakan orang itu tidak akan mungkin bisa faham dengan benar tentang Al-Quran kecuali dia harus paham sunnah. Misalnya seorang berbicara tentang zakat, dia tidak akan bisa paham jika hanya berdasarkan bagaimana zakat itu dikeluarkan dan seterusnya, berapa persen dan seterusnya. Tidak akan paham jika dia hanya berdasarkan ayat Al-Quran, kecuali dia harus paham hadis-hadis yang berbicara tentang zakat. Sebagaimana seorang tidak akan memahami tentang masalah salat berdasarkan ayat saja dari Al-Quran, kecuali dia harus paham tentang hadis-hadis sunnah yang berbicara tentang salat. Bagaimana tata caranya, doanya, gerakannya, dan seterusnya. Berapa rakaatnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara detail. Bagaimana bentuk pelaksanaannya, waktunya, dan seterusnya secara detail, kecuali di dalam hadis-hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian manhaj ahli sunnah dalam masalah akidah juga adalah i'timadu fahmis salafis salih lil adillati. Bersandarnya pemahaman ahlus sunnah as-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, para sahabat Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan para tabi'in dan seterusnya. Mereka, pemahaman mereka itu iktimat, disandarkan lil adillah, kepada dalil. Artinya para sahabat Nabi dan para sahabat, para tabi'in, mereka itu menyandarkan keyakinan mereka, pemahaman mereka kepada dalil, kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rabi'an tafsirul Qur'ani was sunnati bilughatil Arab. Barulah mereka juga menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab. Tapi kita katakan tidak cukup orang itu faham bahasa Arab kemudian dia bisa menafsirkan Al-Quran. Wajib bagi dia bisa harus memahami sunnah itu sendiri. Karena betapa banyak disebutkan dalam riwayat-riwayat para sahabat salah di dalam memahami ayat Al-Quran, padahal mereka faham bahasa Arab. Melainkan baru benar setelah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian manhaj para sahabat juga di dalam manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Khamisan tajannubut ta'wili al-batili wa tahrifu wa tahrifi an-nususi wa tahrifi an-nususi syar'iyyati. Mereka, manhaj ahlus sunnah adalah menjauhkan diri mereka dari takwil yang batil, memaknakan sesuatu yang tidak terkandung makna tersebut pada lafaz. Istiwa dimaknakan istawala. Tidak ada makna istiwa itu mengandung makna istawala di sana, sedikit pun. La qalilin wala katsir, la min qaribin wala ba'id. Dan manhaj ahlus sunnah itu menjauhkan diri dari tahrifid nusus asy-syar'iyyah, merubah lafaz-lafaz nas-nas Al-Quran, nas-nas syar'i, sebagaimana ini merupakan kebiasaan perbuatan orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mereka menundukkan badan ketika mereka masuk ke Palestina. Tetapi mereka merubahnya dengan makna yang lain. Naudzubillah min dzalik.
Oleh karena itulah takwil yang batil, tahrifun nusus ini semua adalah kebiasaan-kebiasaan ahlul kitab, secara khusus adalah Yahudi, sehingga mereka merubah ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitab Injil dan Taurat sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yuharrifunal kalima ammawadhi. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi yang dilanjutkan oleh orang-orang yang menyimpang akidahnya, senang dengan takwil yang batil dan merubah nas-nas. Seperti takwil istiwa ditakwil dengan istaula, dan banyak takwil-takwil yang lainnya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian taqdimu adillatil kitabi was sunnah, bahwasannya manhaj ahlus sunnah wal jamaah adalah mendahulukan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah ala dalalatil aqli, dibandingkan akal. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah, mereka itu taqdimul aqli ala naqli, dikatakan akidahnya, prinsipnya orang-orang Mu'tazilah itu taqdimul aqli ala naqli, mendahulukan akal dibandingkan wahyu. Ahlus sunnah tidak demikian. Kenapa? Karena bicara akidah, bicara agama ini adalah milik Allah. Allah yang menetapkannya. Tidak boleh bagi seorang menetapkannya berdasarkan akal. Jika ditetapkan oleh akal, maka jangan katakan Islam. Karena Islam adalah agama Allah. Allah yang menetapkannya, bukan akal. Jadi mendahulukan dalil Al-Quran dan Sunnah dibandingkan akal ahli sunnah. Inda tawahumit ta'arud, ketika ada hal-hal yang tampak bertentangan. Fannaqlus sahihu la yata'aradu, dan wahyu itu penukilan yang benar itu dari wahyu Allah ataupun hadis, itu pastilah ya ta'arad, pasti tidak akan bertentangan ma'al aqlis sarih, dengan akal yang benar, akal yang sehat. Pasti. Justru kita tahu akal itu tidak sehat ketika dia bertentangan apa yang ditetapkan oleh akal itu dengan apa yang ditetapkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita lihat akalnya para sahabat dan Rasulullah. Akalnya Rasulullah dan para sahabat membenarkan semua apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Akalnya para tabi'in, imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah, semua membenarkan akal mereka Al-Quran dan dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun yang mereka tentang. Mereka yakin Allah, yang Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka yakin Allah bersemayam di atas arsy. Mereka benarkan. Kenapa akal mereka bisa menerima, sementara akal-akal orang-orang sufi dan yang lainnya, orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, tidak bisa menerima Allah di atas arsy? Kita katakan lebih sehat mana akalnya para sahabat, para tabi'in dan imam yang empat dibandingkan akalnya orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah dan lain sebagainya. Maka kita katakan akalnya Rasulullah dan para sahabatnya lebih sempurna, lebih benar, lebih lurus dibandingkan akal-akal orang-orang yang menyimpang tersebut. Kemudian manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang ketujuh, sabian, adamul khawdi fil mutasyabih wa raddul mutasyabihu
Waraddul mutasyabihi minan nususi ilal muhkami, yaitu adamul khulud fil mutasyabih. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak berdebat dalam urusan mutasyabih, hal-hal ayat-ayat yang dia samar untuk memahaminya dari sisi dia, karena ayat itu mutasyabih pada sebagian orang, tapi sebagian para ulama atau pada sebagian para ulama mutasyabih, pada sebagian ulama yang lain itu adalah muhkam, jelas bagi mereka. Maka para manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak berdebat, tidak meributkan dalam masalah ayat-ayat mutasyabih. Waraddul mutasyabih, dan mengembalikan ayat-ayat atau hal-hal yang samar tadi mutasyabih, minan nususi ilal muhkam, dari ayat nas-nas yang mutasyabih tadi kepada ayat-ayat atau nas-nas yang muhkam, yang jelas. Dan para ulama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Dr. Profesor Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr hafizahullah, bahwasanya ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah adalah ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas, tidak butuh kepada ta'wil yang batil. Demikian yang bisa kami jelaskan, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fahami dan dicatat apa yang penting, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan apa yang kami jelaskan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah dan hidayah di atas manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manhajnya Nabi dan para sahabatnya di dalam mereka beragama, manhajnya imam yang 4. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, kepada keluarga kita juga, orang tua kita, masyarakat kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.